Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga makin sehat, makin bahagia. uh, Hutangnya perlahan udah semakin lunas, makin tenang untuk bisa menyelesaikan masalah hutang piutangnya dan juga bisa segera terselesaikan masalah hutangnya dan usahanya semakin maju dan berkah. Kali ini saya ingin membahas tentang kata-kata ini ya, dimana ada apa ya bahasanya tuh, kata-kata yang di apa, dikenal dan dipercayai lah. Kalau usaha makin maju, hutangnya juga makin besar. Jadi kalau kita punya, kalau kita punya hutang lebih besar, makin besar hutangnya, berarti usahanya makin maju. Ini banyak diyakini sama pengusaha-pengusaha yang saya temui yang lebih senior ya. Dulu waktu saya masih belajar banget tentang usaha, ada beberapa orang pengusaha senior yang bilang kalau usaha kamu utangnya makin banyak, berarti usahanya maju. Saya bingung dong waktu itu. Kok bisa dibilang makin maju gimana? Kan utangnya tambah banyak. Iya berarti skala bisnis kamu nambah. Oh, saya percayailah. Sampai tahun 2020 kemarin itu, baru setelah saya evaluasi ternyata kata-kata seperti itu menurut saya pribadi ya, ini jangan jangan apa, jangan disamaratakan ya. Jadi menurut saya pribadi, kalau hutang makin banyak, itu bukannya usaha makin maju, tapi usahanya jalan di tempat. Ingat ya, hutang makin banyak, usaha memang terlihat lebih maju. Tapi sebenarnya jalan di tempat. Karena apa? Yang namanya usaha maju itu, otomatis uang kas perusahaan itu harusnya semakin besar kan. Usahanya makin maju. Misalkan kayak saya kuliner, harusnya cabang makin banyak, aset makin banyak. Bukannya hutang nambah banyak. Walaupun aset banyak, kalau hutangnya nambah banyak sama aja bohong kan. Seperti misalkan kayak gini ya. Ini adalah harta saya nih. Ini utang saya. Begitu ada kesempatan untuk menaikkan usaha ini, tapi saya harus memperbanyak utang, berarti kan sama aja kan, gapnya segini juga kan, segini gapnya. Bukannya harusnya seperti ini kan, yang bagus kayak gini ya. Hartanya segini, utang segini. Nah lama-lama karena kita nggak punya utang, utangnya makin berkurang dan berkurang. Atau yang kedua, utangnya tetap ada, tapi usaha kita karena makin maju, kasnya makin banyak, harusnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Yang hutangnya ini jangan semakin banyak. Kalau hutangnya makin tinggi juga, skalanya makin besar, hutangnya tambah besar, apalagi hutangnya lebih tinggi daripada aset atau dengan apa, atau lebih tinggi daripada kasnya. Ini lebih berbahaya, berarti usahanya itu lagi nggak sehat. Jadi apa? Jangan menilai usaha itu bagus enggaknya dari covernya aja ya. Kita harus lebih mempelajari, apalagi untuk teman-teman yang ingin belajar investasi ya. Jangan lihat sesuatu usaha itu dilihat dari covernya. Kelihatannya keren nih, bagus nih. Tapi begitu kita lihat laporan keuangannya, ternyata banyak boncosnya, banyak hutang suppliernya, banyak hutang perbankan. Nah ini juga banyak yang dialami oleh teman-teman yang kemarin waktu awal pandemi itu ya. Kenapa banyak usaha yang tutup, karyawan banyak di PHK? Karena itu, usaha yang mereka punya itu bebannya cukup besar. Jadi hutangnya besar dan ini menggerus omset setiap bulannya. Misalkan gini deh, profit atau keuntungan tiap bulan itu adalah 10 juta. Sedangkan kita punya tanggungan punya tanggungan operasional ya, untuk karyawan, untuk bayar listrik, bayar sewa tempat dan lain-lainnya, itu udah menghabiskan misalkan 5 juta. Sisanya berarti keuntungan bersih masih ada 5 juta kan. Oke lah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita masih punya tanggungan lagi, yaitu angsuran, baik itu angsuran bank untuk memulai usaha tersebut ataupun angsuran dari gaya konsumtif kita, ini bakalan bisa menggerus keuangan kita. Jadi harusnya kita dapat untung 5 juta full setiap bulan, ini masih harus membayar cicilan yang setiap bulan harus kita tanggung. Nah, bagaimana sih solusinya untuk bisa menyelesaikan masalah kayak gitu? Ya otomatis kita lihat dulu laporan keuangan kita, bocornya di sebelah mana nih. Untuk bisa meningkatkan cash flow yang baik itu, kita lihat dulu bocornya di mana, terus sumber pendapatannya di mana, bagaimana caranya supaya sumber pendapatan itu rentannya bisa lebih jauh daripada pengeluaran. Kita lihat lagi dulu, dari operasional itu ada nggak sih yang bisa kita pangkas. Terus yang kedua, misalkan dari supplier, ada nggak supplier yang lebih murah supaya HPP untuk penjualan kita lebih murah. Kayak gitu loh teman-teman. Atau kita lihat dulu, ada nggak pembayaran hal-hal konsumtif yang kita punya itu
yang mengakibatkan beban untuk usaha kita untuk dilengsarkan dulu. Misalkan kita usahanya nih, usaha saya sekarang nih ya, usaha di bidang kuliner tahu kriuk. Ini sebenarnya kalau saya mau bergaya yang konsumtif ya, dari tahun kemarin sebenarnya bisa saya beli mobil, apalagi kalau misalnya cuma bayar DP gitu. Cuman masalahnya kalau saya beli mobil itu kedepannya beberapa tahun yang akan datang, kalau saya bayar dengan cara DP dan cicil tiap bulan ya, itu bisa menjadi beban usaha saya setiap bulannya. Karena usaha saya juga pun nggak selalu wajib untung setiap bulannya kan. Ada kalanya untungnya tipis, ada kalanya untungnya besar atau tebal. Tapi ada kalanya juga waktu itu pernah minus. Ada masalah di operasional, masalah ini, masalah itu. Akhirnya ada cabang yang minus. Nah, kondisi kalau lagi minus gini, beban untuk cicilan setiap bulan itu, bank ini kan nggak ada toleransi ya. Tetap kita harus bayar sesuai dengan yang mereka mau, sesuai kesepakatan. Sebenarnya mereka mau sih, sesuai kesepakatan kita di surat kontrak, tanpa terkecuali. Kalau kita telat kena denda, kalau kita bayarnya cepat kena penalti. Terus yang kayak gitu masih harus dijadikan mitra atau partner kita dalam bisnis. Apa kita mau punya partner kayak gitu yang saat kita lagi susah mereka nggak mau tahu, maunya tetap harus bayar duit ke mereka setiap bulannya, atau kalau nggak dibayar bayar denda. Coba teman-teman pikirkan dulu, enak nggak sistemnya kita berpartner dengan orang yang seperti itu? Nah, beda halnya kalau misalkan gini, ada lagi kasus gini ya, sorry maksudnya kasus bisnis saya yang sebelumnya nih, bisnis di bidang project interior design. Kalau saya ambil project untuk sebagai jasa konsultasi interior atau arsitektur, sebenarnya aman-aman aja, karena saya nggak banyak mengeluarkan modal secara keuangan. Yang lebih baik dikeluarkan adalah ide-ide di pikiran saya untuk saya tumpahkan menjadi sebuah karya desain. Nah, itu yang dibayarkan karya desain itu kan, nggak terlalu banyak mengeluarkan keuangan untuk menyelesaikan sebuah project. Palingnya cuma ngeprint sama ketemu sama klien aja kan. Nah, dengan konsep seperti itu sebenarnya aman. Cuman masalahnya selama saya 7 tahun menjalankan usaha itu, justru mulai 2014 di tahun kedua ya, banyak project-project saya itu yang saya lebih dikenal sebagai pelaksana lapangan, karena saya juga bisa mengerjakan pekerjaan untuk menyelesaikan konstruksi desain yang saya buat. Sehingga apa? Yang namanya pelaksanaan itu, ini kan ada pembayaran yang bertempo kan, berjangka lah. Seperti misalkan contoh, ada kontrak yang saya terima itu ini aja deh, kita anggap 100 juta deh ya, untuk pengerjaan 1 unit apartemen contohnya. Nah, itu dalam waktu modal yang kita harus keluarkan juga lumayan. Karena sistemnya gini biasanya, kita dikasih DP misalkan 20%. Dari 100 juta 20% itu ada 20 juta kan. Kita dibayar 20%, terus kita bisa nagih misalkan 30% lagi atau jadi 50% kalau progres kita udah 60% biasanya. Paham nggak sampai sini ya? Jadi gini nih, misalkan gini aja ya, saya kasih gambaran apa ya, ini aja deh, ini aja nih, saya punya mouse ini nih, anggap satu project tuh mouse ini ya. Nah, saya tuh diwajibkan untuk bisa menyelesaikan progres sebesar 60%. Anggap ini 50%, 60% di sini nih. Nih. Jadi saya diwajibkan untuk bisa menyelesaikan project mouse ini sebesar ini. Jadi anggap ini 60% ya. 60% dari mouse ini. Saya harus menyelesaikan progres pembuatan mouse ini dengan budget hanya 20%. Hanya dikasih budget sekian, 20 juta. Tapi nilai pekerjaan yang saya kerjakan harus sesuai dengan 60% ini. Gitu loh maksudnya. Sehingga apa, ada gap atau ada jarak 40% kan, atau sekitar 40 juta yang harus saya kerjakan. Maka dari itu saya harus mencari permodalan. Nah, permodalan itu baik dengan cara saya punya modal sendiri maupun saya mencari investor atau penanam modal. Nah, pada saat itu saya sering melakukan pekerjaan konstruksi itu berpartner dengan baik bank ataupun pihak pembiayaan dari leasing ya. Nah, dimana mereka tiap bulan, misalkan saya dari kontrak itu saya minjem 50 juta deh, 50 juta, saya dapat DP 20 juta, berarti saya punya cash sebesar 70 juta kan, aman itu untuk menyelesaikan satu project kayak gitu. Nah, cuman
kita hitung lagi. Dalam satu kontrak itu, rata-rata keuntungan atau profit atau margin saya itu adalah 30%. Jadi kalau dari 100 juta, margin saya 30 juta kan. Nah, karena saya pinjem kepada pihak perbankan sebesar 50 juta, otomatis saya harus bayar bunganya juga kan. Saya harus bayar 50 juta plus bunganya plus administrasinya. Anggap dari 50 juta ini setelah berbunga selama 1 tahun menjadi 15% deh. 15% dari 50 juta berapa ya? 5 juta 10%, 7.500.000, berarti 57.500.000, belum sama administrasinya ya, provisi dan lain-lainnya. Anggap administrasi 1 juta deh. Jadi dari 50 juta yang saya pinjam itu, saya harus mengembalikan sebesar 50 juta 750.000, 57 juta 500, sorry, 57 juta ditambah 7,5 juta ditambah admin 1 juta, berarti total 58.500.000. Itu harus saya kembalikan kepada pihak leasing kalau saya bayarnya lancar. Nah, kalau bayarnya telat gimana? Ya kena denda lagi. Nah, sekarang gini potensi, siapa yang masih ngerasain kena denda dari pihak leasing atau bank dan masih nggak kapok bakalan minjem lagi kalau misalkan kreditnya itu udah lunas? Coba komen di kolom komennya kalau masih ada. Mudah-mudahan nggak ada. Nah, dari sini udah artinya apa? Keuntungan saya yang tadinya harus dapat 30 juta berkurang 8.500.000 kan. Berarti keuntungan saya harusnya 30 juta jadi 21.500.000. Nah, ini belum dipotong sama operasional ya, belum gaji saya. Operasional untuk misalkan workshop, butuh listrik, butuh sewa tempat dan lain-lain. Bisa-bisa keuntungan margin bersihnya cuma hanya 10-5% mungkin. Iya kan? Hanya 5-10 juta. Karena kita juga punya operasional kan, kita punya karyawan, kita punya operasional beban untuk sewa tempat usaha kalau masih sewa. Nah, kebetulan saya waktu itu sewa kan, jadi saya punya beban tiap bulannya. Terus kita kena beban, terus ditambah lagi operasional karyawan. Jadi dari sini aja kita bisa lihat kalau kita memulai bisnis tapi dengan cara berhutang, apalagi kepada pihak perbankan gitu ya, harusnya dapat 100 juta nih, dan marginnya di sini nih. Karena kita lewat perbankan, kita harus bayar lagi bunga dan lain-lainnya sebesar 8.500.000. Jadi tinggal sisa segini nih. Tambah lagi kita ada beban listrik, sewa tempat, karyawan dan lain-lain, jadi sekitar segini nih. Jadi margin tadinya harus segini, jadi cuma segini nih. Gitu loh maksud saya. Makanya kita sebagai pengusaha itu harus lebih cerdas lagi menanggapi cara atau model bisnis yang kita jalankan. Alangkah baiknya daripada sistem seperti itu, mendingan kita ngomong lagi aja ke kliennya, boleh nggak saya minta progres pembayaran lebih besar lagi. Bilang apa adanya aja. Kalau memang keuangan kita nggak terlalu besar dan sistem kita memang kayak gini kalau kita ngerjain project, tapi bapak bisa, saya jamin, karena bapak boleh langsung datang ke workshop saya misalnya atau kantor saya. Ini juga ada alamat rumah saya, bisa bapak datangi untuk meyakinkan kayak gitu ya. Kalau misalnya klien yang nggak mau, dan daripada usaha kita makin tipis marginnya, atau mungkin malah kalau misalnya ada masalah bisa-bisa boncos, malah jadi minus. Nah, itu pernah saya rasakan ya. Di saat project itu berjalan, tiba-tiba ada masalah, dan sampai akhirnya project itu karena ada masalah hal-hal kecil yang didebatkan atau dimasalahkan oleh pihak owner, akhirnya daripada saya melayani hal-hal tersebut, ada beberapa kerjaan yang saya, ya udah pak, nggak usah bayar lunas, nggak apa-apa, saya bilang gitu, nggak apa-apa, saya jujur saya rugi di sini, tapi untuk menyelesaikan masalah ini nggak apa-apa, bapak nggak usah bayar lunas. Masalah yang kecil-kecil itu mendingan bapak cari kontraktor lain untuk bisa menyelesaikan masalah yang bapak mau. Karena masalahnya kadang-kadang di bidang seperti ini yang sepele gitu loh. Misalkan saya bikin meja nih. Bikin meja, bukan masalah mejanya yang salah atau rusak, bukan. Tapi pada saat koordinasi pekerjaan itu kadang-kadang ada barang-barang yang misalkan ada miskomunikasi. Misalkan meja nggak ada tutup mejanya, itu jadi masalah. Begitu kita pasang tutup meja, pihak owner atau pihak customer itu nggak mau dengan model yang seperti itu. Akhirnya dia minta yang model apa yang akhirnya bisa membuat cost untuk membuat project itu jadi semakin membengkak.
Kadang kayak gitu. Sehingga nggak semua project bisa kita, nggak semua project, banyak sih project yang berhasil banyak. Cuman ada beberapa project yang saya juga gagal karena saya nggak dapat uang pelunasan karena masalah-masalah seperti itu. Terus yang kedua, di situ saya udah modalnya melebihi dari DP dan progres yang dibayar oleh customer. Sehingga apa? Kuncinya adalah gimana caranya kita usaha dengan modal yang sedikit aja. Ya itu yang saya bilang aja apa adanya kepada customer kita untuk bisa membayar progres atau DP project itu lebih besar lagi, sehingga kita nggak keluar modal banyak, nggak perlu minjem ke pihak perbankan, dan kalau memang kita punya modal walaupun sedikit bisa kita pakai untuk menyelesaikan project tersebut, itu kan. Cuman memang banyak sistem negosiasi dan pertimbangan dalam usaha kayak gitu, karena nilai atau angkanya besar kan. Beda halnya sama usaha saya sekarang nih, yang dari 2020 akhir atau 2021 awal saya rintis sampai dengan sekarang udah setahun setengah ini, alhamdulillah bisa berjalan dan berkembang. Karena apa? Kuncinya cuma satu, kas atau keuangannya itu lancar. Itu kuncinya. Karena apa? Walaupun skala bisnis saya masih puluhan juta ya setiap bulannya, tapi setiap harinya cash flow saya itu lancar. Saya nggak perlu nagih kepada owner atau customer yang saya layani. Mereka kalau mau beli produk saya ya langsung bayar gitu aja, nggak ada negosiasi dulu, nggak ada waktu untuk berpikir atau pertimbangan yang besar dulu, yang banyak dulu. Memang skalanya jauh ya, dari yang tadi saya ratusan juta per bulan sekarang hanya puluhan juta per bulan, dan produk yang saya jual tuh juga murah, hanya mulai dari 5.000 rupiah. Jualan tahu mulai dari 5.000 rupiah. Nah, cuman kalau kita skalakan, satu outlet bisa menjual sampai omset 500.000 sampai 1 juta per harinya, misalkan kayak gitu ya. Ada beberapa outlet saya juga yang sampai 1 juta per hari, ada yang masih ratusan ribu. Jadi di sini kita bisa belajar ya, kuncinya kalau skala bisnis kita belum terlalu besar, untuk bisa membesarkan itu adalah keuangannya harus secara cash. Keuangannya cash, jangan mau ditempo. Kalau ditempo, siap-siap aja keluar modal lagi. Karena kalau udah sistemnya tempo itu, semakin besar usaha kita, otomatis kita butuh modal lebih besar lagi ya. Contohnya gini, misalkan saya jual produk ini lagi nih, mouse. Saya jualnya ke toko, saya titip ke toko dulu ya. Saya punya produk 100. Nah, saya titip ke toko 50. Begitu ada sistem bayar 1 bulan kemudian. Nah, kita pun supply setiap 1 bulan setiap 1 bulan sekali misalkan gitu ya. Nah, di toko A ini ternyata penjualannya bagus, sehingga toko A minta barang lagi di bulan berikutnya adalah 100 piece. Barang kita di gudang cuma ada 50 piece doang, ya kan? Nah, untuk kita bisa mendapatkan 50 piece barang lagi ini, kita harus produksi atau kita harus membeli lagi kan, untuk stok barang di gudang kita. Sedangkan pembayaran dari si toko ini baru masuk di bulan depan. Sehingga apa? Terjadilah kita harus butuh dana, suntikan dana untuk merestock produk kita itu. Di sini kuncinya. Kalau kita nggak cash pembayarannya, kita ada secara tempo, otomatis permintaan dari customer atau reseller kita makin besar, kita butuh dana lagi untuk bisa menyetok produk yang kita jual, kayak gitu kan. Sehingga apa, kita butuh modal dari luar lagi untuk nyuntik modal untuk restock produk kita, dan di mana ada investor ataupun peminjam uang, apalagi minjam uangnya ke pihak perbankan ya. Biasanya di situ ada pengembalian yang lebih, entah itu bunga atau bagi hasil, sehingga margin kita yang harusnya misalkan margin kita 5, bisa jadi 3 atau 4 dapatnya. Yang 1-2 itu bisa-bisa kita berikan kepada investor atau pihak perbankan. Gitu teman-teman ya. Jadi hutang makin besar belum tentu usahanya makin besar. Kalau saya bisa bilang gini ya, hutang makin besar, usahanya bukan makin besar tapi jalan di tempat. Gitu ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan juga kita sesama pengusaha, mudah-mudahan usaha kita makin maju, pembayaran makin kesini makin cash, makin lancar, sehingga untuk men-scale up atau memperbesar usaha kita nggak perlu pendanaan dari luar lagi. Kita cukup menggunakan dana yang ada dari keuntungan usaha kita untuk kita gulungkan lagi sebagai modal untuk pengembangan usaha kita ke depannya. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Yang punya hutang semoga segera dilunaskan hutangnya. Saya juga minta doanya semoga rumah saya ini bisa segera laku untuk saya jual dan bisa menjadi jalan untuk saya benar-benar terbebas dari jeratan hutang. Karena tinggal rumah ini aja nih yang masih ada sangkutan dengan bank ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.